Selamat pagi, salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Umi Andriana Skoleha, calon guru penggerak angkatan 11 asal dari SD Negeri 4 Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Cynthia Karisti. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 4 Gilimanuk. Selamat pagi Bu Cynthia. Pagi Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Jadi nanti sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Cynthia lakukan, atau sebelum saya melakukan proses supervisi, saya akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nantinya bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Guru Cynthia lakukan ya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya Ibu Cynthia bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan tentunya pembelajaran yang menyenangkan bersama siswa di kelas ya Ibu ya. Nah Bu Cynthia, dalam melakukan percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Cynthia. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Cynthia gunakan di kelas, yang akan Bu Cynthia capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Cynthia capai? Baik, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu ada dua ya Bu. Jadi yang pertama, siswa itu dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan benar, dengan tepat ya Bu. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Itu dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada anak-anak semuanya di dalam kelas. Iya, baik Bu Cynthia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Cynthia capai. Nah, untuk selanjutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti Ibu? Ya. Jadi di sini area pengembangan yang akan saya kembangkan dalam proses pembelajaran di sini yang saya rancang itu ada dua Bu, yaitu tentang area pemahaman dan area keterampilan siswa. Di mana harapan saya di dalam area pemahaman tersebut anak-anak bisa memahami, bisa mengerti tentang apa itu rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah di area keterampilan siswa. Jadi nanti di sana saya berharap anak-anak bisa membuat suatu hasil karya di mana itu ada beberapa kartu yang akan saya berikan tentang rantai makanan. Di situ anak-anak akan susun sesuai dengan dalam kerja kelompok gitu, mereka susun satu persatu sesuai dengan rantai makanan tersebut. Iya, baik Bu Cynthia. Jadi di sini nanti area pengembangan yang akan Bu Cynthia capai yaitu ada dua, yaitu pada aspek pemahaman, yang mungkin yang Bu Cynthia maksud aspek pengetahuan ya Bu ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Ibu ya. Nah untuk selanjutnya Bu, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Bu Cynthia gunakan, mungkin dari segi strategi pembelajaran, dari segi model pembelajaran apa, dan metodenya bagaimana Ibu. Mungkin bisa Bu Cynthia jelaskan ya Bu ya. Baik, metode yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu adalah metode pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSE ya. Jadi anak-anak nanti akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, dan juga nanti akan ada KSE bagaimana cara anak-anak mengontrol emosi mereka. Gitu Bu. Baik Bu Cynthia. Nah untuk selanjutnya Ibu, jadi tadi rancangan yang sudah Ibu sampaikan yaitu Ibu nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke dalam pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Dan nanti siswanya juga akan dikelompokkan
berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing ya. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas Ibu? Ya, jadi karena tadi metode yang saya gunakan itu adalah menggunakan diferensiasi, otomatis saya akan menggunakan beberapa media sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak-anak itu sendiri ya Bu. Jadi saya akan menggunakan video yang menjelaskan tentang rantai makanan, kemudian juga gambar-gambar tentang infografis tentang rantai makanan, kemudian juga ada mereka akan bermain peran gitu ya di situ. Jadi itu saya sesuaikan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Iya Ibu, baik, bagus sekali ya Bu ya, menarik. Tentunya nanti pasti siswa akan lebih tertarik dengan media-media pembelajaran yang Ibu gunakan ya Ibu ya. Iya Bu. Nah Ibu Cynthia, kira-kira Bu Cynthia kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Ibu? Di hari apa dan jam keberapa Ibu? Jadi rencananya saya akan pakai pembelajaran tersebut di hari Senin tanggal 7 Oktober Ibu, di jam 1 sampai jam yang ketiga. Ya, berarti setelah kita libur Galungan dan Kuningan ya Ibu ya. Bu. Ya. Baik Ibu, jadi nanti pada hari Senin tanggal 7 Oktober jam ke-1 sampai jam ke-3 ya Bu. Setelah libur Galungan berarti 2 minggu ke depan saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat bagaimana nanti jalannya pembelajaran yang akan Ibu Guru Cynthia sampaikan di kelas, lakukan di kelas. Nanti saya selanjutnya akan melakukan kegiatan observasi. Nah, selanjutnya setelah kegiatan observasi sudah dilakukan Bu, nanti selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu ya. Baik Bu. Jadi nanti Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, jadi dari percakapan yang sudah kita lakukan ya Bumi, jadi saya lebih merasa siap dari pembelajaran yang sudah saya rancang ya. Jadi saya lebih siap untuk melakukan semua kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang. Iya, baik Bu Cynthia, semoga nanti segala rencana persiapan yang sudah Ibu siapkan bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan tentunya tidak bosan ya Ibu ya. Iya Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cynthia atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang kepada saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi 2 minggu ke depan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi, salam dan bahagia. Berdiri bersalam. Selamat pagi anak-anak, silahkan duduk. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, syukur ya, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Gembira? Baik, Bu Guru lihat di papan perasaan ini hampir semuanya gembira, hanya ada 5 anak ya. 3 anak merasa bosan, kemudian 2 anak merasa sedih. Ya, sedih nih kenapa ya? Siapa? Absa sama Arin. Kenapa sedih Arin? Ya, nanti sama Bu Guru cerita ya. Kalau merasa sedih ya, nanti sama Bu Guru kita cerita berdua ya. Ya nggak apa-apa. Nanti sama-sama Bu Guru cerita. Baik, kalau Absa gimana? Oh, kucingnya mati, sedih ya hari ini ya jadinya ya. Baik. Sedih, mati kenapa?
Oh, 3 hari nggak pulang ke rumah. Ya, baik ya. Ya, bagaimanapun perasaan anak-anak hari ini, Bu Guru harap anak-anak tetap semangat karena kita akan mempelajari materi baru ya. Nah, baik. Bu Guru mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk ya? Sukma. Ada yang tahu kenapa ya Sukma nggak masuk? Oh, masih tidak tahu ya. Ya, nanti Bu Guru akan hubungi orang tuanya. Bu Guru akan pastikan kenapa tidak masuk sekolah. Baik, Bu Guru minta tolong anak-anak silakan berdiri. Ya, kita akan berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, baik, silakan Ajung. Pimpin kita semua berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ajung. Masih tetap berdiri, Nak. Mari kita sama-sama bernyanyi ya. Bernyanyi lagu wajib nasional supaya kita membangkitkan rasa nasionalisme kita ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya, untuk hari ini Bu Guru mau tanya bagaimanakah pelaksanaan keyakinan kelas kita hari ini ya. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Yang pertama berkata sopan, mengerjakan PR di rumah, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah, rukun dan damai, masuk dan keluar kelas sesuai jadwal. Dari semua kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dari pagi sampai saat ini, apakah ada anak-anak yang melanggar? Apakah semua sudah menjaga kebersihan hari ini? Semua sudah dapat tiket? Sudah, baik. Ada yang terlambat tidak? Ada yang terlambat hari ini? Ada? Ada yang terlambat hari ini? Tidak ya, baik. Semuanya sudah melakukan kesepakatan kelas dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, nah sebelum kita mulai kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan meminta anak-anak untuk melakukan teknik stop atau berhenti ya. Jadi ini anak-anak silahkan mengikuti instruksi yang Bu Guru instruksikan atau perintahkan ya. Lakukan berulang kali. Rasakan udara yang masuk. Rasakan udara yang keluar. Bernafas dari hidung. Berkibarlah bendera, lambang suci Garuda di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Sertakan yang bendera, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Amati perasaan apa yang anak-anak rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas anak-anak. Amati sekali lagi. Tanyakan pada diri anak-anak, sudahkah anak-anak mengasihi diri anak-anak, keluarga, dan orang lain? Buka mata anak-anak secara perlahan. Senyum pada diri sendiri. Nah, mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih serta lebih semangat. Gimana perasaannya? Apa sudah lebih baik lagi? Sudah merasa tenang pikirannya? Berarti sudah bisa masuk ke dalam proses pembelajaran hari ini ya. Baik.
Semangat. Ya, baik. Mari kita apa ya yang harus kita lakukan? Ya, ada yang bisa angkat tangan? Supaya bisa bertahan hidup kita harus makan dan minum. Ada lagi jawaban yang lain, Dea? Istirahat yang cukup, misalnya. Baik, ada lagi jawaban yang lain? Ya, Ju? Berolahraga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua, yaitu yang pertama siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Tujuan yang kedua, supaya anak-anak bisa lebih paham apa itu rantai makanan, Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang rantai makanan. Silakan anak-anak simak dengan baik. Hai, aku Widi, seekor kucing. Aku akan mengajak kalian untuk rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tadi sudah menyaksikan video tentang rantai makanan, ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama berdiskusi tentang video tadi yang sudah kalian saksikan bersama-sama. Dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara hewan mendapatkan energi? Gimana ya caranya? Ya, baik. Aruna? Dengan cara makan tumbuh-tumbuhan. Baik, ada jawaban yang lain? Gimana caranya hewan mendapatkan energi? Ya dengan cara memakan, bisa tumbuhan, bisa hewan yang lainnya, sehingga dia boleh mendapatkan energi. Energi itu apa? Kekuatan, bagus ya. Jadi baik anak-anak, Bu Guru sudah membagikan LKPD dan juga di situ ada modul pembelajaran infografis tentang rantai makanan. Jadi anak-anak bisa juga mempelajari, jadi selain di video, anak-anak bisa juga mempelajari infografis ini tentang rantai makanan. Bagaimana proses rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan. Diawali dengan satu yang pertama, tumbuhan yang disebut dengan produsen. Bagus Ajung ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bermain ya. Kita akan bermain, namanya permainannya ranmaktu ya. Kita akan bermain ranmaktu. Apa itu ranmaktu? Jadi kita akan belajar rantai makanan ya. Nah, sekarang aturan permainan ini, jadi yang pertama, setiap anak mendapatkan masing-masing satu kartu yang berisi berbagai komponen rantai makanan. Sudah semua memperoleh? Sudah? Baik. Ya, jadi anak-anak sudah mendapatkan satu kartu yang berisi berbagai komponen rantai makanan. Yang kedua, siswa yang duduk akan diminta untuk berdiri oleh Bu Guru di depan kelas sesuai dengan rantai makanan yang benar. Nanti Bu Guru akan panggil satu anak dan beberapa anak yang lainnya untuk maju ke depan. Yang pertama adalah rumput. Ada yang memegang kartu rumput? Rumput? Ya, rumput? Ya, silakan maju ke depan, Dea. Ya. Dari sini, Dea. Kemudian rusa. Ada yang memegang rusa? Ya, silakan. Rusa, kemudian berikutnya adalah buaya. Ada yang pegang buaya? Baik, silakan Rizky. Ya, sini. Nah, baik, sekarang silakan anak-anak menyampaikan peran sesuai dengan kartunya masing-masing. Silakan dari Dea. Saya rumput berperan sebagai produsen. Baik. Saya bisa berperan sebagai manusia. Saya buaya, saya berperan Sebagai? minta uang. Ya. Saya berdiri, saya berperan sebagai pemulai. Baik, baik anak-anak, tadi anak-anak sudah bermain tentang rantai makanan. Sekarang supaya anak-anak lebih paham lagi, Bu Guru akan memberikan proyek ya. Jadi anak-anak akan bekerja dalam kelompok anak-anak ya. Silakan anak-anak bergabung dengan teman-temannya sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagi ya.
terus itu. Oh iya iya. Itu biara itu. Ya. Kelompoknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Pertama, kaktus berperan sebagai produsen, lalu kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1, lalu ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, terakhir jamur berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagian mana yang menyenangkan? Ada yang menyenangkan tadi kalian bilang. Bagian mana yang menyenangkan? Permainannya seru ya? Ya, apalagi yang menurut kalian atau ada yang sulit? Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan ke jaring-jaring makanan di mana proses makan dan dimakan itu lebih kompleks lagi ya. Nah, itu minggu depan silakan anak-anak dipelajari. Kemudian tugasnya silakan dikerjakan juga dikumpulkan minggu depan saat pertemuan IPAS ya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Baik, silakan anak-anak berdiri. Ya, kita akhiri dengan doa ya. Tadi kita sudah mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan udah anak-anak. Selamat siang, salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Umi Andriana Soleha, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya masih ditemani oleh Ibu Guru Cynthia selaku guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Ikadek Sumiade Artawan sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Bapak Sumiade, selamat siang Ibu Guru Cynthia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk selanjutnya, sebelum dimulainya percakapan pasca observasi ini, saya meminta kesediaan dari Bapak Kadek Sumiade selaku pengajar praktik untuk memberikan sepatah dua patah kata. Saya mohon dan saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Umi selaku salah guru penggerak dan juga ya guru yang disupervisi oleh Ibu Umi dalam kegiatan Ibu sebagai salah guru penggerak. Pastinya Ibu akan mempraktikkan bagaimana Bapak Ibu Umi sebagai dalam pemberian pelajaran. Jadi mempraktikkan coaching adalah salah satu rekan sejawat. Jadi Bu Cynthia sudah disupervisi, ya, sudah diobservasi, observasi dan observasi oleh Ibu Umi, dan hari ini Ibu Umi melakukan kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini Ibu bisa berlangsung sesuai tujuan kegiatan pasca ini, dan nantinya setelah kegiatan ini Ibu bisa menggali bagaimana ke depan untuk tidak lanjut dan perkembangan diri berikutnya untuk Bu Cynthia yang sudah Ibu akan observasi sebelumnya. Jadi pesan saya, Ibu melakukan menggali dengan prinsip-prinsip coaching yang telah Ibu mungkin pahami sebelum melakukan observasinya. Itu aja mungkin dari saya Ibu. Silakan dilanjutkan kegiatan pasca observasinya Ibu sampai pada tahap lahir. Jadi waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas patah dua patah kata dari Bapak pengajar praktik yang telah diberikan untuk saya. Saya lanjutkan untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Baik Bu Cynthia, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu Cynthia lakukan
dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu Cynthia lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung, Ibu? Baik, terima kasih ya Bumi. Jadi perasaan saya itu sudah merasa lega ya, karena sudah selesai melakukan observasi, meskipun ada sedikit kekurangan dalam melaksanakan observasi tersebut. Namun secara keseluruhan kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selamat ya Ibu ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan lancar dan sangat baik, Bu ya. Nah, Ibu bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, jadi area pengembangan yang sudah saya kembangkan dalam observasi pembelajaran itu ada dua ya Bumi, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Di mana di aspek pengetahuan itu siswa sudah dapat memahami dengan benar tentang rantai makanan. Kemudian di aspek keterampilan, siswa juga sudah mampu menyusun kartu rantai makanan dengan runtut. Nah, kemudian tadi Ibu menanyakan tentang tahapan-tahapan pembelajarannya. Jadi tahapan yang sudah saya lakukan itu yaitu dari pengenalan, pemahaman, dan komponen tentang rantai makanan melalui video, kemudian infografis, juga di situ pada saat itu melakukan bermain peran, ya, dan juga diskusi kelompok. Ya, baik ya Bu Cynthia ya. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan yaitu ada dua, berkaitan dengan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Ibu ya. Ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dicapai atau tidak? Baik, jadi menurut saya sih sudah berhasil gitu. Jadi saya lihat dari hasil diskusi kelompok, di situ anak-anak sudah dapat mengidentifikasi dengan runtut komponen-komponen rantai makanan, itu baik dari produsen, kemudian konsumen, sampai pengurai. Tapi sepertinya masih ada sedikit kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, baik ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu susun ya Bu ya. Ya. Nah, walaupun dalam pembelajaran yang Ibu lakukan masih ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik, di sini ada dua kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama itu pada saat di akhir pembelajaran gitu. Di akhir pembelajaran itu seharusnya ada evaluasi. Nah, di situ saya belum melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua itu dalam proses diskusi kelompok. Saya belum, anak-anak masih belum mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Ya, jadi kekurangan dari pembelajaran yang telah Bu Cynthia lakukan tadi ada dua ya Bu ya. Yang pertama, di akhir pembelajaran Bu Cynthia belum melakukan evaluasi, jadi belum bisa memahami sejauh mana materi yang sudah diserap oleh anak-anak ya Bu ya. Iya. Yang kedua adalah siswanya tidak bisa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya saya akan bertanya Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kalau menurut saya sepertinya untuk kendala yang pertama itu kan saya belum bisa melakukan evaluasi pembelajaran. Itu sepertinya saya kurang mampu dalam memanajemen waktu. Jadi seharusnya yang di akhir itu ada evaluasi pembelajaran, karena kurangan waktu jadi nggak dilakukan tuh evaluasi pembelajarannya. Kemudian yang kedua dari diskusi kelompok itu karena siswa kurang aktif itu karena saya belum maksimal dalam memantau kegiatan diskusi tersebut. Ya, baik Bu Cynthia, jadi penyebabnya
Yang pertama, Ibu Cynthia kekurangan waktu. Ya. Yang kedua, Bu Cynthia belum mampu untuk memantau kegiatan diskusi secara keseluruhan ya Bu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, apa rencana yang akan Bu Cynthia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Cynthia sampaikan tadi Bu? Baik, rencananya yang bisa saya lakukan dari kekurangan yang saya alami itu adalah mungkin saya harus belajar lagi dalam mengelola waktu ya Bu ya. Jadi sehingga waktu yang sudah dialokasikan untuk kegiatan evaluasi itu dapat saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus memaksimalkan pemantauan dalam setiap diskusi kelompok anak-anak. Ya, jadi itu tadi rencana yang Bu Cynthia lakukan, yaitu yang pertama, Bu Cynthia akan lebih banyak belajar lagi dalam mengelola waktu, memanajemen waktu, sehingga perencanaan pembelajaran yang telah Ibu susun, itu aktivitas kegiatannya bisa dilakukan semua ya Bu ya. Selanjutnya yang kedua, Bu Cynthia akan memaksimalkan dalam pemantauan siswa pada saat kegiatan kelompok ya Bu ya. Iya Bu. Nah, mudah-mudahan segala rencana yang telah Ibu susun tadi, yang telah Ibu sampaikan tadi dapat berjalan dengan baik, tentunya hasilnya sesuai harapan ya Bu ya. Iya Bu, ya semoga apa yang sudah direncanakan tadi itu bisa dapat terlaksana dengan baik Bu. Iya Ibu. Nah, kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Actionnya itu kapan Ibu? Seperti itu. Jadi mungkin saya akan melakukannya di perubahan tersebut di pembelajaran yang berikutnya Bu. Ya, baik Bu Cynthia. Nah, lalu terkait komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini, bagaimana dengan komitmen terhadap rencana yang telah Ibu sudah sampaikan tadi Bu? Baik, komitmen saya mungkin saya akan lebih berusaha untuk melaksanakan rencana yang sudah kita uraikan itu ya secara konsisten, sehingga tujuan yang direncanakan bisa tercapai dengan optimal. Jadi lebih konsisten. Ya, wah luar biasa sekali ya komitmen yang udah Bu Cynthia sampaikan. Saya jadi ingin belajar dengan Bu Cynthia jika proses pembelajaran seperti yang Bu Cynthia sudah sampaikan tadi ya Bu ya. Nah Ibu, jadi biar rencana ini berhasil Bu ya, kira-kira bentuk dukungan apa yang Bu Cynthia butuhkan? Ya Bu, tentunya rencana yang sudah kita rencanakan ini bisa berhasil pasti dengan adanya dukungan ya. Nah, dukungan yang saya butuhkan itu adalah dukungan tentunya dari Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman sejawat untuk bisa merefleksikan setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Dan juga tentunya juga dari dukungan dari orang tua siswa ya Bu. Jadi orang tua ini pasti akan memantau perkembangan proses pembelajaran putra-putrinya. Ya, baik sekali Bu Cynthia ya. Jadi saya sependapat dengan Bu Cynthia bahwa untuk dapat merealisasikan rencana yang telah Bu Cynthia lakukan tadi, Bu Cynthia tentunya perlu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan sejawat, dan tentunya dari orang tua siswa itu sendiri ya Bu ya. Nah, lalu apa yang akan Bu Cynthia lakukan untuk mendapatkan dukungan tersebut Ibu? Ya, kalau untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan juga teman sejawat, pastinya saya akan berkoordinasi ya, melakukan pembicaraan misalnya dengan Bapak Kepala Sekolah maupun teman sejawat. Kalau dengan orang tua, saya akan mencoba menghubungi lewat WA misalnya, atau bisa juga pemanggilan orang tua dengan berdiskusi bersama. Ya, luar biasa sekali ya gagasan dan ide yang telah disampaikan oleh Bu Cynthia. Nah, kira-kira ini Bu, dari rencana yang sudah Ibu susun tadi Bu, apakah kira-kira ada kendala atau hambatan yang akan terjadi ketika Ibu melaksanakan rencana tersebut Ibu?
Bisakah Ibu menyampaikan, mungkin menjelaskan hambatan apa mungkin yang akan terjadi seperti itu, Bu? Ya, mungkin secara umum tidak ada kendala yang berarti ya Bu. Mungkin saya hanya butuh sikap konsisten saja untuk menerapkan rencana-rencana pembelajaran, bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan, ya. Kemudian siswa jadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi sikap konsisten saja sih yang perlu saya mungkin perlu menjadi kendala untuk melakukan ini. Ya, baik Bu Cynthia, luar biasa sekali ya Bu Cynthia ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Ibu dari saya, apa yang Ibu Cynthia rasakan setelah melaksanakan percakapan pasca observasi ini, Bu? Baik, yang saya rasakan setelah melakukan percakapan pasca observasi ini, jadi saya merasa lebih lega karena segala kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang sebelumnya yang saya telah lakukan ini bisa mendapatkan solusi dari proses coaching ini. Ya, baik ya Bu ya. Jadi saya doakan semoga segala rencana yang telah Ibu susun tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan siswa itu bisa mengikuti pembelajaran lebih aktif lagi, lebih antusias lagi, dan Bu Cynthia bisa lebih terampil lagi dalam mengelola waktu, memanajemen waktu, sehingga segala perencanaan yang telah Ibu susun, segala aktivitas kegiatan bisa dilakukan ya Bu ya. Dan saya juga berharap Ibu secara terus-menerus konsisten bisa melakukan kegiatan ini. Semoga berhasil dengan baik ya Bu ya. Tetap semangat Bu Cynthia. Ya Bu Umi, terima kasih juga. Itu juga harapan saya sama seperti Ibu. Jadi terima kasih atas doa Ibu Umi, dan Ibu Umi juga telah menyediakan waktu untuk bisa mendengarkan cerita saya. Ya Bu Cynthia, pokoknya tetap semangat. Iya. Terus untuk kita. Baik, terima kasih Bu Umi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan diakhiri dengan kegiatan percakapan pasca observasi telah kita lakukan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadek Sumiade selaku pengajar praktik dan Ibu Guru Cynthia selaku guru yang telah diobservasi. Selamat siang, salam dan bahagia.